Salam hangat untuk Anda semua. Selamat datang kembali ya di sesi pendalaman kita. Halo, senang bisa kembali. Hari ini kita punya materi yang kayaknya seru banget nih. Dari buku Words That Change Minds, karya Shel Rose Charvet. Buku yang fenomenal itu ya. Betul, kita mau fokus ke satu bab spesifik, bab 25. Ini ngebahas soal Language and Behavior Profile atau LAB Profile, tapi dalam konteks Conversational Coaching COC. Kedengarannya menarik ya? Iya, menarik banget. Jadi kalau buku ini kan intinya nunjukin gimana kata-kata kita tuh, bisa ngaruh banget ke cara pikir dan tindakan kita atau orang lain juga. Nah, bab ini spesifik lagi. Gimana tuh? Gimana kita bisa pakai pemahaman pola bahasa dan perilaku ini, tapi lewat obrolan santai aja buat bantu orang atau ya diri sendiri juga bisa keluar dari katakanlah kebuntuan gitu, biar bisa capai tujuan. Oke, jadi misi kita nih sekarang, kita mau gali teknik-teknik praktis dari conversational coaching ini, gimana sih caranya pakai LAB profile ini buat bantu orang berubah, terutama pas lagi ngerasa ya itu tadi, macet atau stuck. Siap ya kita bedah? Siap, mari kita mulai aja langsung. Oke, kita mulai dari konsep dasarnya dulu deh, conversational coaching itu sendiri. Ini maksudnya apa sih? Kayak coaching tapi sambil ngobrol gitu ya? Iya kurang lebih gitu. Ini bukan kayak sesi coaching yang formal, kaku, pakai skrip gitu, bukan. Lebih ke pendekatan di mana kita ya lewat obrolan biasa aja, ngalir gitu, mencoba membaca atau memahami pola LAB profile lawan bicara kita. Pola terkait apa nih? Terkait situasi dia sekarang, terutama yang lagi jadi masalah gitu, sama kondisi ideal yang dia pengenin. Jadi, kita bandingin polanya. Jadi lewat ngobrol santai, kita coba petain pola pikirnya gitu ya. Terus ide kunci di baliknya apa? Kok bisa efektif? Ide kuncinya tuh sebenarnya sederhana, tapi kuat banget. Gini, orang itu cenderung pakai pola LAB profile yang beda loh. Antara pas dia ngerasa stuck, sama pas dia udah nemu solusi atau lagi semangat maju. Oh, jadi pola pikirnya beda ya? Beda banget. Misalnya nih, pola pikir Anda pas lagi ngerasa, aduh, nggak berdaya, buntu, itu pasti beda kan? Sama pas lagi ngerasa termotivasi, jelas nih mau ngapain. Nah, conversational coaching ini tujuannya ngidentifikasi perbedaan pola ini. Terus bantu geser polanya. Wah, menarik banget. Jadi kuncinya itu ngenalin pergeseran pola pikir ini ya? Terus buku ini kan ngenalin strategi hasil NLP atau NLP Outcome Strategy. Katanya ini alat bantu dalam prosesnya. Gimana sih strategi ini bantu memperjelas tujuan dalam obrolan coaching itu? Nah, strategi hasil NLP ini bisa dibilang kayak kerangka kerja gitu. Ada 5 langkah, cukup terstruktur, tujuannya buat bantu seseorang atau klien mendefinisikan apa sih yang benar-benar dia mau, tapi dengan sangat jelas, spesifik. Kenapa harus jelas banget? Karena seringkali kita tuh tahu apa yang nggak kita mau. Saya nggak mau cemas, saya nggak mau gagal. Tapi, pas ditanya maunya apa, nah itu kadang bingung. Strategi ini bantu merumuskan tujuan yang positif dan spesifik. Oke, 5 langkah ya. Sistematis nih kayaknya. Coba diurai satu-satu. Oke, langkah pertama itu tujuan, objektif. Intinya, apa persisnya yang Anda inginkan? Dan ini penting, harus dinyatakan dalam bentuk positif. Positif ya? Contohnya gimana? Jadi bukan, saya nggak mau merasa cemas lagi pas presentasi. Tapi diubah jadi, misalnya, saya ingin merasa tenang dan fokus saat presentasi. Fokusnya ke hasil yang diinginkan, bukan ke masalah yang mau dihindari. Jadi energinya ke solusi gitu. Masuk akal. Fokus ke hasil positif. Oke, terus langkah kedua. Kedua, tanda keberhasilan. How you'll know. Pertanyaannya, gimana Anda tahu secara konkret, secara nyata, kalau tujuan itu udah tercapai? Ini harus bisa diukur pakai panca indera. Maksudnya? Apa yang bakal Anda lihat, apa yang bakal Anda dengar, atau apa yang bakal Anda rasakan secara spesifik pas udah berhasil. Ini bikin tujuan jadi lebih nyata, nggak abstrak lagi. Jadi ada buktinya gitu. Oke, jadi ada indikator sukses yang jelas yang bisa dirasain. Langkah ketiga, tadi disebut konteks. Konteks. Kenapa ini penting? Bukannya tujuan bagus ya bagus aja di mana-mana. Nah, justru itu. Konteks ini nanya, kapan, di mana, dan sama siapa Anda pengen hasil ini terjadi. Ini penting buat membatasi dan memfokuskan tujuan. Membatasi. Iya,
Kalau nggak ada konteks jelas, tujuan bisa jadi terlalu luas atau malah nggak realistis di semua situasi. Contoh tadi, merasa tenang. Mungkin relevan pas kerja, tapi pas nonton film horor kan nggak perlu tenang-tenang amat ya. Jadi, konteks ngasih bingkai yang pas. Oke. Biar tujuannya relevan dan pas sama situasi yang dimaksud. Sip. Langkah keempat, sumber daya, resources. Ini soal apa nih? Ini kayak inventarisasi gitu. Cek dulu, sumber daya apa sih yang udah Anda punya sekarang buat capai tujuan itu? Bisa macam-macam. Contohnya? Juga dari luar, dukungan orang lain, alat bantu, informasi. Nah, setelah tahu apa yang udah ada, baru tanya lagi, sumber daya apa lagi yang dibutuhkan? Ini penting biar kita sadar, kita tuh seringnya nggak mulai dari nol kok, udah ada modalnya. Oke, jadi identifikasi aset yang udah ada sama apa yang masih kurang atau perlu dicari. Dan yang terakhir, kelima, ekologi. Istilahnya unik nih. Maksudnya apa? Ekologi ini, wah, ini krusial banget. Ini kayak cek konsekuensi. Jadi pertanyaannya, gimana pencapaian tujuan ini bakal ngaruh ke aspek-aspek lain hidup Anda? Kehubungan, kerjaan, kesehatan. Jadi dampak luasnya gitu ya? Betul. Ada nggak potensi dampak negatif yang nggak kita pengenin? Terus, apakah tujuan ini sejalan sama nilai-nilai penting dalam hidup Anda? Ini kayak quality control lah. Biar solusi yang kita kejar nggak malah bikin masalah baru di tempat lain. Wah, semacam uji kelayakan sistemik ya, biar tujuannya sehat buat keseluruhan hidup kita. Dan buku ini juga nyebut soal grid atau tabel gitu ya, buat visualisasi pola LAB profile kondisi sekarang versus kondisi yang diinginkan. Benar banget. Grid itu alat bantu visual yang oke punya. Biar kelihatan jelas gitu kontrasnya. Pola mana sih yang perlu digeser atau dikuatin biar bisa pindah dari masalah ke solusi. Nah, bagi Anda yang lagi dengerin nih, kerangka 5 langkah ini sebenarnya praktis banget ya kan? Anda bisa coba sendiri pas lagi merencanakan sesuatu. Mau itu hal besar atau kecil. Ini maksa kita mikir lebih jernih, lebih komprehensif soal apa yang kita mau dan gimana cara capainya biar seimbang. Tepat sekali. Bisa jadi alat refleksi diri yang ampuh banget itu. Oke, dari tujuan yang jelas, kita geser sedikit ke kondisi sebaliknya nih. Yaitu pas kita ngerasa bener-bener, macet atau stuck. Pasti pernah kan kita semua ada di titik itu, rasanya kayak muter-muter di tempat yang sama aja. Gimana LAB profile ini bantu kita ngerti apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar pas kita ngerasa stuck? Ada pola pikir khasnya gitu. Nah, yang menariknya di sini, LAB profile itu mengidentifikasi semacam konspirasi pola pikir gitu. Jadi ada beberapa pola yang sering muncul barengan pas orang lagi ngerasa stuck. Dan kombinasi pola-pola ini kalau udah aktif barengan, wah bisa bikin lumpuh banget. Konspirasi pola pikir, kedengarannya agak dramatis ya. Pola apa aja tuh yang biasanya terlibat? Biasanya ada kombinasi dari beberapa ini nih. Pertama, seringkali ada pola reaktif, reactive. Reaktif, maksudnya gimana? Orang dengan pola ini cenderung nunggu, banyak mikir, analisis situasi terus, tapi kurang inisiatif buat bertindak. Kayak nunggu momen yang pas banget, atau nunggu orang lain gerak duluan. Kelamaan mikir, aksinya kurang. Oke, jadi analisis berlebihan tapi aksi minim. Terus apa lagi? Kedua, biasanya ada pola menjauh dari atau away from. Ini fokusnya ke masalah terus. Apa yang salah, apa yang harus dihindari, energinya habis buat mikirin yang negatif-negatif. Jadi sulit lihat atau bergerak ke arah tujuan yang positif. Kayak nyetir tapi lihatnya ke spion terus. Kan susah maju ya. Kejebak di mode problem focused. Bener juga. Ada lagi? Ketiga, nah ini kadang-kadang muncul juga. Pola pilihan, options, yang agak berlebihan. Berlebihan? Bukannya pilihan itu bagus? Nah, di sini uniknya. Dia mungkin lihat banyak banget kemungkinan. Ide-ide bertebaran. Tapi saking banyaknya, malah jadi bingung, kewalahan. Nggak tahu harus mulai dari mana, langkahnya apa. Nggak ada prosedur yang jelas gitu. Paradoks ya, terlalu banyak pilihan malah bikin nggak bisa milih. Wah, iya ya. Ini counterintuitif banget. Kita sering mikir makin banyak pilihan makin bagus. Nanti kita bahas lebih dalam deh soal ini. Ada pola lain yang sering muncul pas lagi stuck. Ada. Yang keempat itu terkait perasaan, feeling, tapi dalam konteks respon stres. Maksudnya, mereka itu kejebak dalam emosi negatif. Frustrasi, cemas, putus asa.
Dan perasaan ini dominan banget, jadi susah buat mikir jernih atau ngumpulin energi buat bertindak. Kebawa perasaan lah istilahnya. Oke, jadi kombinasi dari nunggu reaktif, fokus ke masalah away from, mungkin bingung kebanyakan pilihan, options, terus tenggelam dalam emosi negatif feeling. Pantes saja rasanya susah banget gerak, ya? Tepat. Kombinasi maut lah istilahnya. Sumbernya juga ngasih contoh menarik loh soal gimana konflik antara dua nilai atau kriteria yang sama pentingnya itu bisa bikin lumpuh. Kayak si Tevye di film Fiddler on the Roof itu kan, dia bingung antara mempertahankan tradisi sama dukung kebahagiaan anaknya. Nah, konflik batin kayak gitu juga bisa jadi bentuk stuck state. Lalu, gimana pemahaman soal pola macet ini bisa bantu kita? Apa cukup tahu aja? Kesadaran itu langkah pertama yang penting banget. Pas kita bisa ngenalin, oh oke, kayaknya gue lagi mode reaktif sama away from nih sekarang, itu udah buka pintu buat berubah. Nah, dalam conversational coaching, intervensi yang efektif itu sering pakai bahasa yang menjembatani atau overlapping. Menjembatani, maksudnya gimana tuh? Jadi, si coach itu bakal pakai kata-kata yang ngakuin kondisi stuck kliennya. Misalnya, ngakuin pola reaktif atau away from-nya. Tapi, secara halus, dia masukin juga bahasa dari pola solusi, dari desired state. Ini kayak ngebantu klien secara bawah sadar buat mulai geser gitu loh. Contohnya gimana tuh dalam praktik? Bisa kasih gambaran? Di buku ada contoh klien yang ngerasa stuck. Coachnya mungkin bilang gini, saya paham Anda udah memikirkan ini ngakuin reaktif, masalah ini ngakuin away from cukup lama ya. Nah sekarang sambil kita ngobrol ini, kira-kira sumber daya apa ya ini mulai ngarahin ke solusi desired state yang mungkin bisa bantu Anda mulai bergerak, ini ngarah ke proaktif towards? Jadi ada pergeseran halus di bahasanya ya? Betul. Pergeseran bahasa ini bisa micu kesadaran baru. Kayak di contoh itu, kliennya tiba-tiba ingat, oh ya, saudara saya kan bisa bantu. Itu sumber daya eksternal yang sebelumnya nggak kepikiran sama sekali pas dia lagi stuck. Wah, keren ya efeknya. Nah, buat Anda yang lagi dengerin, coba deh ingat-ingat lagi. Kapan terakhir kali Anda ngerasa paling stuck? Bisa nggak ngenalin konspirasi pola pikir mana aja yang mungkin lagi aktif waktu itu? Kesadaran ini bisa jadi kunci pertama loh buat mulai ngurai benang kusutnya. Bener banget. Mengenali pola itu udah separuh jalan menuju solusi. Tadi kita sempat singgung soal pola pilihan options yang bisa jadi bagian dari kondisi macet. Ini nyambung ke pertanyaan menarik nih. Emang benar ya lebih banyak pilihan itu selalu lebih baik? Kan anggapan umumnya gitu. Tapi gimana lah profil ngelihat ini? Terutama kontras antara pola pilihan sama prosedur-prosedur? Ini pertanyaan bagus banget. Dan LAB profile ngasih sudut pandang yang lebih bernuansa ya. Jadi orang yang punya preferensi kuat ke pilihan, options, itu dia termotivasi sama kemungkinan baru, alternatif, inovasi. Dia suka bikin sistem, tapi sering bosen kalau disuruh ngikutin sistem yang udah ada. Oh, si kreatif ya? Bisa dibilang gitu. Buat dia, selalu ada cara lain atau cara yang lebih bagus. Dia senang sama fleksibilitas, variasi. Makin banyak opsi, makin semangat. Si pencari kemungkinan. Terus lawannya, si prosedur, procedures, gimana? Nah, orang dengan preferensi prosedur, procedures, itu justru kebalikannya. Dia termotivasi kalau ada langkah-langkah yang jelas, terstruktur, dan udah terbukti berhasil. Dia pengen tahu gimana caranya dari A sampai Z. Jadi butuh step by step yang jelas ya? Banget. Menyelesaikan satu langkah itu ngasih dia kepuasan dan dorongan buat lanjut ke langkah berikutnya. Dan dia punya dorongan kuat buat nyelesain apa yang udah dimulai. Nggak suka ngegantung. Oke, jadi yang satu suka bikin peta baru, yang satu lagi suka ngikutin peta yang udah ada. Terus gimana pemahaman ini ngubah cara kita interaksi atau bantu orang lain? Terutama soal lebih banyak pilihan tadi. Nah, disinilah kadang kita bisa salah langkah. Kalau kita lagi ngadepin orang yang cenderung berpola procedures, dia butuh kejelasan langkah. Terus kita malah sodorin macam-macam pilihan, ide baru, alternatif gaya options kita. Dia bukannya merasa kebantu, malah bisa jadi overwhelmed, cemas, dan makin stuck. Waduh, jadi niat baik mau ngasih pilihan malah bikin dia tambah bingung ya? Bisa jadi gitu. Terlalu banyak pilihan tanpa jalur yang jelas, itu bisa sangat demotivatif buat orang tipe procedures. Jadi nasihat eksplorasi semua kemungkinan itu nggak selalu manjur ya, tergantung orangnya.
Terus implikasi praktisnya gimana dong? Gimana sebaiknya kita respons? Kuncinya itu kalibrasi sama fleksibilitas. Kita perlu peka, perhatiin respons lawan bicara kita. Kalau dia kelihatan bingung atau frustrasi pas kita kasih banyak pilihan, nah mungkin dia lebih butuh prosedur. Terus kita ngapain? Langkah pertama, akuin dulu kesulitannya pakai empati. Misalnya bilang, saya bisa bayangin sih kalau opsinya banyak banget gini, mungkin jadi bingung ya mau mulai dari mana? Validasi dulu perasaannya. Oke, validasi dulu. Abis itu? Habis itu, bantu dia bangun atau identifikasi urutan langkah yang jelas. Pakai bahasa prosedur. Oke, gimana kalau kita coba pecah ini? Langkah pertama yang paling masuk akal apa ya kira-kira? Nah, setelah itu selesai, langkah berikutnya adalah kasih 1 atau 2 langkah awal yang konkret aja udah bisa langsung ngaktifin motivasinya orang prosedurs. Kenapa? Karena dia lihat ada jalur buat mulai dan ada potensi buat nyelesain sesuatu. Jadi kasih starting point yang jelas ya. Ini wawasan yang berguna banget nih. Buat Anda renungkan juga. Kalau lagi ambil keputusan, Anda lebih semangat kalau lihat banyak kemungkinan, options, atau justru lebih tenang dan termotivasi kalau ada panduan langkah demi langkah. Prosedurs. Ngenalin preferensi diri sendiri dan orang lain ini bisa banget ngebantu navigasi ya. Betul. Ingat, nggak ada pola yang benar atau salah kok. Cuma beda aja preferensi sama kebutuhan motivasinya. Sip. Nah, setelah kita paham kondisi macet, terus dilema pilihan tadi, sekarang pertanyaannya. Gimana kita tahu kalau seseorang atau ya diri kita sendiri itu udah benar-benar siap buat action? Udah siap bergerak gitu. Buku ini ngenalin istilah kerangka selesai atau the done frame. Apaan tuh? Kerangka selesai ini, pada dasarnya itu kombinasi spesifik dari 4 pola lab profile. Kalau keempat pola ini muncul barengan dalam bahasa seseorang, pas dia ngomongin tujuannya, nah itu jadi indikator kuat. Indikator kalau dia nggak cuma niat, tapi kemungkinan besar bakal benar-benar melaksanain dan nyelesain rencananya itu. Kayak sinyal linguistik lah, oke, siap tancap gas. Wah, ada 4 pola yang jadi kayak lampu hijau buat bertindak ya. Apa aja tuh keempatnya? Pertama, proaktif. Proaktif. Ini jelas ya, ada dorongan kuat buat bertindak. Inisiatif, ngelakuin sesuatu. Bahasanya aktif, bukan pasif atau nunggu-nunggu. Contohnya, saya akan mulai besok. Saya sedang mengerjakannya sekarang. Ada energi geraknya. Oke, ada energi buat bergerak. Kedua, menuju. Toward. Fokusnya jelas ke hasil positif yang mau dicapai. Ketujuannya, dia ngomongin apa yang mau dia dapetin, bukan cuma apa yang mau dia hindari. Arahnya ke depan. Arahnya jelas ke depan. Sip. Ketiga, internal. Internal. Ini artinya keputusan dan standarnya datang dari dalam dirinya sendiri. Dia tahu kenapa dia ngelakuin ini. Dan dia yakin sama pilihannya. Bukan semata-mata karena tekanan atau ekspektasi dari luar. Ada rasa kepemilikan yang kuat sama tujuannya. keyakinan dan standar dari dalam diri. Oke, dan yang keempat? Yang keempat, prosedur, procedures. Nah, ini nyambung ke yang tadi. Dia nggak cuma punya niat baik, tapi juga punya gambaran yang cukup jelas soal langkah-langkah atau proses yang bakal dia lakuin buat capai tujuan. Dan yang penting, ada komitmen buat ngikutin proses itu sampai tuntas. Oke, jadi kombinasi antara energi buat bertindak, proaktif, arah yang jelas, menuju, keyakinan dari dalam, internal, sama peta jalan plus komitmen buat ngikutinnya, prosedur. Kedengarannya emang resep yang mantep banget ya buat nyelesain sesuatu. Persis. Jadi kalau kita dengar keempat pola ini muncul barengan, pas orang cerita soal rencananya, wah itu sinyal yang positif banget. Buat coach, ini bisa jadi indikator kalau proses coachingnya udah berhasil nih. Klien udah sampai di titik kejelasan dan komitmen penuh buat aksi. Terus gimana kita bisa pakai pemahaman ini buat diri sendiri? Ya, dengan ngamatin bahasa kita sendiri. Coba deh perhatiin. Pas Anda lagi ngerasa paling termotivasi, paling yakin bakal nyelesain sesuatu yang penting, kata-kata apa yang Anda pakai? Dengerin deh, Anda ngomongnya proaktif nggak? Fokusnya menuju tujuan nggak? Kedengeran yakin dari dalam nggak? Nyebutin langkah-langkah, prosedur nggak? Jadi kita bisa cek rangka selesai diri sendiri ya? Bisa banget. Ngenalin kapan Anda lagi ada di kerangka selesai ini, bisa nguatin komitmen Anda dan bantu Anda buat mereplikasinya lagi di lain waktu pas butuh dorongan. Wah, jadi bahasa kita itu cermin kesiapan kita buat bertindak ya. Luar biasa. Oke deh, rasanya kita udah gali cukup dalam ya inti dari bab 25 ini. Iya, lumayan ya.
Mulai dari ngertiin conversational coaching itu apa, terus pakai strategi hasil NLP buat memperjelas tujuan. Ngenalin pola-pola di balik kondisi macet, terus menavigasi dilema pilihan versus prosedur. Wah, berharga banget ya. Bukan cuma buat bantu orang lain secara profesional kalau kita coach atau manajer gitu, tapi juga buat refleksi diri, buat ningkatin efektivitas komunikasi kita sehari-hari juga. Ngertiin pola pikir diri sendiri sama orang lain tuh kayak punya superpower ya. Setuju banget. Dan ujung-ujungnya, intinya balik lagi ke prinsip dasar yang ditekankan buku ini dari awal. Kalau mau ngajak orang berubah atau bergerak maju, ya kita perlu jemput mereka di halte bus mereka. Maksudnya? Ya, pahami dulu dunia mereka gimana, pola pikir mereka sekarang gimana, sebelum kita coba ajak mereka ke tujuan baru. Akui dulu di mana posisi mereka sekarang. Baru dari situ kita bisa bantu cari jalan ke solusi. Gak bisa langsung tarik aja. Menjemput di halte bus mereka. Analogi yang bagus. Oke, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang. Setelah dengerin diskusi kita ini, coba deh luangkan waktu sejenak buat merenung. Merenung soal apa nih? Coba pikirin, dalam situasi apa sih Anda pribadi paling sering ngerasa stuck? Nah, dengan pemahaman baru soal pola lab profile tadi, reaktif, away from, dan lain-lain, kira-kira pola apa ya yang lagi dominan pas Anda lagi stuck itu? Wah, pertanyaan introspektif nih. Dan pertanyaan lanjutannya, mungkin nggak sih Anda dengan kesadaran ini secara sengaja gitu, coba geser fokus atau bahasa Anda ke arah pola yang lebih memberdayakan, kayak elemen-elemen dari kerangka selesai tadi, bahkan tanpa bantuan dari luar, dari coach misalnya. Bisa nggak kita coach diri sendiri sedikit? Sebuah latihan mandiri yang menarik buat dicoba itu. Itu dia. Oke deh, terima kasih banyak ya sudah menyimak pendalaman kita kali ini. Semoga wawasan dari Words That Change Minds ini bisa nambah kekayaan perspektif Anda. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.